Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di konten yang telah lama mati, yaitu konten kata mereka. Dan kali ini gue udah ketemu sebuah formula yang tepat untuk bikin konten kata mereka lagi. Buat kalian yang gak tahu ya, apa sih itu konten kata mereka? Nah, konten kata mereka itu adalah konten dimana gue mencoba ngebaca review negatif lah, atau mungkin review-review yang ngasih poin kecil di suatu anime yang bakal kita bahas di setiap topik kata mereka. Gue udah pernah dulu bahas tuh Jojo, Shingeki no Kyojin, Kaguya-sama, adalah beberapa. Overlord sama Tensura juga gue pernah bahas. Ini bukan berarti kita sama-sama bilang anime itu ampas ya. Cuma kita pengen tahu, anggap aja kita pengen tahu lah sudut pandang orang lain melihat anime yang kita anggap bagus. Itu sebenarnya tujuan dari konten kata mereka. Cuma alasan kenapa gue berhenti bikin konten kata mereka tuh, aduh, sudah dulu ya. Itu karena yang nonton dikit, kedua makiannya banyak. Nah, sekarang gue nemu nih formula sambil live, kayaknya enak nih kita bahas sambil diskusi di kolom komentar. Nah, untuk konten kali ini gue bakal bahas Bocchi the Rock, Bocchi the Gold, anime yang gue jadikan anime of the year di tahun 2022 kemarin. Nah, kita lihat nih kira-kira review-review yang ngasih bintang 1 itu sebenarnya kenapa sih? Kenapa ada orang yang ngasih bintang 1 ke anime Bocchi the Rock? Nah, di sini kita cek. Mari kita cek, Mas Bro. Mungkin gue bakal baca 4 atau 5 komentar aja ya, baru kita bahas di sini. Gue bakal baca dulu, setelah itu bakal gue simpulkan ya kenapa dia ngomong AIWO. Karena ini panjang banget anjir. Tuhan, panjang banget Ale. Bentar, gue baca dulu. Yang kasih bintang 1 ke BTR paling cuma fans fanatiknya Keno aja. Belum tentu, mari kita baca di sini, kita lihat apakah benar atau tidak asumsi itu. Jadi dari paragraf pertama ya, bisa dibilang tuh dia nggak tahu nih, ini sebenarnya Bocchi the Rock tujuannya apa. Sebenarnya dia tuh suka sama cerita yang suka anime dengan genre yang menyajikan cewek-cewek manis dalam suatu grup yang melakukan sesuatu lah. Tapi dia tidak tahu nih Bocchi the Rock nih sebenarnya apa yang mau dijual dari Bocchi the Rock. Oh, jadi poin pertama yang dia bahas di sini ya itu tentang desain karakternya sih. Dia ngomong nih kalau desain karakternya nggak jelek, tapi terlalu simple. Terutama kalau kita mempertimbangkan Cloverworks ketika ngebuat My Dress Up Darling dan Akebi-chan. Bocchi the Rock terlalu basic ya? Emangnya basic jelek ya? Coba deh komen nih, apakah desain karakter yang basic itu jelek? Di sini dia ngebandingkan dengan My Dress Up Darling sama Akebi-chan sih. Kalau Akebi-chan gue nggak nonton ya, cuma kalau My Dress Up Darling, ya jelas lah My Dress Up Darling sama Bocchi kan beda art style. My Dress Up Darling tuh art style-nya bisa dibilang kayak art style shoujo gitu. Ceweknya dibuat cantik banget. Sedangkan Bocchi tuh lebih art style-nya, kalau lu pernah nonton Hidamari Sketch, dibikin sesimpel mungkin, dibikin sebiasa mungkin, gak lebay-lebay amat. Ya oke lah. Ini nih baru juga dikomentari sama orang itu. Baru juga tadi itu ada yang nyawer tuh. Ini dia. Jika aku ingin menonton film seperti ini dengan komedi yang bagus, aku akan menonton K-On. Lah, baru juga komen pertama langsung terbukti guys. Sepertinya memang dia fans K-On. Dia memang fans K-On guys. Ini langsung terbukti di paragraf ketiga loh. Terus saya lihat tadi. Bener loh. Memang asumsinya hebat. Oke, jadi di paragraf ketiga ini sebenarnya dia ngebandingkan dengan K-On ya. Apa yang dia bandingkan? Yang dia bandingkan tuh komedinya. Dia merasa kalau komedi di Bocchi itu bisa dibilang repetitif. Karena komedi di Bocchi itu mengandalkan yang namanya reaksinya Bocchi yang dikit-dikit malu, dikit-dikit jadi abu, dikit-dikit menyatu dengan udara, dikit-dikit jadi cyberpunk. Dia merasa kalau komedi seperti itu terlalu repetitif, dan kalau dia pengen nonton anime dengan cewek-cewek imut dan komedi yang lebih bagus, bagi dia tuh K-On lebih bagus karena ada karakter Mio yang bagi dia komedinya tuh cocok buat dia. Paragraf keempat masih bahas K-On nih. Kalau untuk paragraf keempat ya, intinya di sini dia pengen ngomong kalau misalnya Bocchi itu sebenarnya hanya serpihan dari K-On, tapi jauh lebih jelek daripada K-On. Nah, di sini dia bilang nih, kalau dia pengen nonton anime tentang cewek-cewek yang bikin band, mendingan dia nonton Hibike Euphonium daripada nonton Bocchi. Ya, gue sih nggak bisa komen apa-apa ya soal ini ya. Gue malah merasa Bocchi lebih bagus daripada K-On sih. Ini udah masuk ke masalah selera nih. Kita nggak bisa komen nih kalau ini mah. Oke lah kalau lu beranggapan seperti itu. Waduh, intinya ya gini, dia tuh pengen ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa nemu apa yang bagus dari Bocchi. Dia merasa kalau Bocchi tuh dibikin hanya gara-gara untuk ngikutin Komi. Karena Komi-san sukses dengan MC yang kesulitan berkomunikasi, dia pun berasumsi kalau misal alasan kenapa Bocchi the Rock dibuat ya untuk menggait pasarnya Komi-san, karena Komi-san terbukti sukses dan Bocchi punya MC mirip-mirip dengan Komi, makanya Bocchi pun dibuat. Wah ini menarik nih. Kalimatnya yang ini mirip banget dengan komentarnya admin Yami waktu ngebahas Watamote. Di topik mengenai social anxiety, Bocchi itu benar-benar hambar. Penggambaran yang tidak menarik lah. Backstory-nya
menceritakan tentang dia yang mengunci diri di dalam ruangannya karena dia cinta bermain gitar, dan itu dikarenakan dia tidak mau belajar bersosialisasi. Ini persis nih sama poinnya admin Yami waktu dia bahas Watamote. Jadi sebenarnya yang bermasalah tuh si MC. MC-nya tuh tidak mau merubah diri dan memilih untuk tetap tenggelam dengan permasalahannya lah. Aku bahkan tidak dapat merasakan perasaan kalau Bocchi sangat menyukai gitar di film ini. Kayaknya episode terakhir tuh Bocchi beli gitar deh. Itu ngasih tahu kalau dia suka banget sama gitar kan. Dia nonton episode berapa sih? Ya pantas dia baru nonton sampai 5. Pantas bapak. Intinya gini, poinnya dia pengen ngomong kalau Bocchi itu adalah gambaran yang terlalu biasa untuk karakter yang punya social anxiety. Dan kenapa dia punya social anxiety? Sebenarnya itu semerta-merta hanya gara-gara dia aja yang malas untuk belajar bersosialisasi. Dan di anime ini diceritakan kalau Bocchi itu sangat jago bermain gitar. Cuma selama dia nonton, dia tuh tidak merasakan sama sekali perasaan kalau Bocchi adalah orang yang mencintai gitar. Masalahnya gini, di episode terakhir Bocchi The Rock, Bocchi itu kelihatan banget kalau dia suka banget sama gitar. Pas dia beli gitar, itu episode 12. Dan waktu kalau kita lihat reviewnya, dia cuma nonton sampai episode 5. Ya wajar sih. Ya wajar sih, wajar. Kita bisa menemukan ya alasan kenapa dia ngomong kayak gini. Enak nih kalau kita nge-breakdown komen-komen kayak gini nih. Review komen. Lanjut ya. Banjir. Ini statement tegas banget nih. Masalah yang lebih buruk ada di karakter lainnya. Karena acara ini mengambil perspektif Bocchi yang tidak menarik, ngebuat semua karakter lain jadi kurang menarik juga. Waduh, gue malah merasa Ryo, karakter sampingannya Bocchi The Rock, Ryo itu sebagai salah satu karakter paling unik loh yang pernah gue lihat. Rio. Dan dia ngomong kalau semua karakter selain Bocchi bahkan tidak lebih menarik. Kalau misalnya kita sama Nijika oke lah, itu karakter mainstream tuh ya, kita sama Nijika. Tapi Ryo jarang pak lu nemu tuh Ryo karakter kayak gitu. Yang kalau disarkasin dia malah seneng. Yang kalau dia ngomong walaupun kelihatan ngawur tapi dia kerjain. Dari Bocchi The World. Padahal di episode 1 udah ketahuan Bocchi suka gitar loh. Bayangin dia 3 tahun grinding skill buat main gitar. Nah alasan kenapa dia ngomong kayak gitu karena bagi dia sesimpel karena Bocchi cuma pengen main gitar, bukan karena dia suka main gitar. Makanya dia selama 3 tahun belajar main gitar, sesimpel itu. Oke, kita lanjut baca ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak. Oh, ada nih dia bahas nih. Wah, anjir. Kalau dia bikin konten nih, apalagi kalau Dindo dapat maki-maki nih. Dia pengen ngebandingkan Nijika sama karakter dari Keon, si Ritsu. Nah, bagi dia tuh Ritsu karakter yang jauh lebih menarik daripada Nijika. Nijika tuh sama sekali tidak menarik malah. Absolutely nothing loh. Dia merasa kalau Nijika sama sekali tidak punya kontribusi di anime Bocchi The Rock. Masa sih Nijika nggak punya kontribusi ya di Bocchi The Rock? Yang kasih nama Kesokuben kan Nijika. Yang ngumpulin mereka Nijika. Coba kita cari tahu dong alasan kenapa dia beranggapan kalau Nijika tidak punya kontribusi di Bocchi The Rock. Why? Yang nemuin Bocchi Nijika. Yang ngumpulin mereka semua Nijika. Yang nyemangatin Bocchi Nijika. Yang bikin baju juga Nijika. Iya, yang bikin baju Nijika. Yang kasih nama Kesokuben nih Ryo ya, bukan Nijika ya. Kalau Nijika nggak ada Bocchi jadi YouTuber swasembada. Gue jujur ya belum bisa menemukan alasan kenapa dia beranggapan kalau Nijika tuh nggak punya kontribusi apa-apa di anime ini. Bagi gue sih ya, Ryo, Nijika sama kita itu sudah punya perannya masing-masing dan perannya lumayan kebagi kok. Ryo tuh sebagai orang yang bisa dibilang pencair suasana, kita tuh sebagai orang yang jadi pusat perhatian, Nijika tuh jadi orang yang mengumpulkan semuanya, dan Bocchi jadi orang yang paling random. Udah cocok kok. Oke lah, kita baca kalimat terakhirnya. Kalau aku membuat review ini dengan membandingkan anime lain, memperlihatkan opini gue terhadap anime ini. Gue nggak paham sih poin terakhirnya. Ya begitulah pokoknya intinya ya. Dia pengen ngomong kayak gitu. Jadi tepat seperti yang dikatakan sama Saweria yang awal tadi. Ya emang ini bisa dibilang orang yang seneng banget sama Keon. Dan dia membandingkan Bocchi The Rock sama Keon. Dan dia beranggapan kalau Keon itu jauh di atas Bocchi. Perbandingan dia rata-rata tuh membandingkan karakter dari Keon, apa yang dijual sama Keon sama apa yang dijual sama Bocchi. Bagi dia, Keon nih bisa dibilang kayak versi lengkap nih, sedangkan Bocchi ini kayak versi seadanya aja. Ya ini pandangannya beliau. Kita pindah ke review yang lain ya. Ini review kedua nih dengan yang vote-nya paling banyak nih, yang kasih not recommended. Nah ini dari review kedua ya. Untuk orang ini, kalimat pertamanya dia ngomong gini nih. Bocchi The Rock adalah anime yang terkenal karena mempunyai segmen animasi yang tricky, sehingga ngebuat dia cocok banget untuk jadi meme di Twitter. Gua setuju.
Di paragraf pertama ini dia pengen puji lah kalau Bocchi itu emang bagus. Dan di sini dia ngomong nih kalau Bocchi adalah anime dengan penampilan yang paling unik. Gue setuju sih, karena salah satu nilai jual Bocchi The Rock tuh keunikannya. Cuma dia bilang aku tidak menyukainya. Oh, intinya gini. Alasan kenapa dia ngasih review not recommended ya, sebenarnya dia pengen kritisi tentang jokesnya Bocchi The Rock, terutama ketika jokesnya ditranslasikan ke bahasa Inggris. Salah satu contohnya yang ini nih, I am Tsuchinoko of Shima Kitazawa. Apaan Shima Kitazawa? Dia kagak ngerti nih. Dia bukan orang Jepang, gua nggak tahu nih yang mana lucunya. Bisa dibilang kayak gini lah. Dia merasa kalau beberapa jokesnya Bocchi The Rock itu kayak jokes untuk orang Jepang doang. Jadi orang yang di luar Jepang tuh kagak paham. Oh, di sini dia komen kalau satu hal yang ngeselin dari karakternya Bocchi adalah bagaimana dia suka overthinking nih. Dia tuh merasa diperhatikan oleh semua orang. Padahal di saat yang bersamaan dia tuh tidak punya teman. Jadi harusnya dia tuh nggak usah khawatir dengan perhatian dari orang-orang karena yang nggak ada yang peduli juga. Dan itu bagi dia adalah sesuatu yang annoying dari Bocchi. Kalau untuk kalimat terakhirnya, gue nggak tahu ya. Di sini yang dia komentari sebenarnya apa. Cuma intinya dia pengen ngomong gini nih. Bocchi emang lucu, Bocchi emang imut. Cuma kenapa karakter bapaknya, satu-satunya karakter yang bisa dibilang bukan karakter lelucon di anime Bocchi The Rock, tidak digambar matanya, malah ditutupi matanya. Sedangkan karakter yang lain semua digambar utuh tuh wajahnya. Kenapa cuma bapaknya? Seakan-akan kayak karakter bapaknya ini adalah karakter dari anime horror. Gini ya, buat lo yang sering bertanya, kenapa sih matanya bapaknya Bocchi itu disembunyikan? Ini pertanyaan yang sama dengan Hyoka. Kalau lu pernah nonton Hyoka, kenapa sih kakaknya Oreki mukanya disembunyikan? Kenapa? Why? Kalau menurut gua, ya karena gak penting. Karena itu gak dianggap penting. Ya udah, lu juga jangan permasalahkan itu. Contohnya kayak itulah Hyoka. Kenapa sih kakaknya Oreki nggak pernah diliatin mukanya? Nggak penting, Pak. Tidak usah lu pikirkan itu. Artinya yang bikin cerita ini nggak mau lu mikirin tentang karakter itu. Udahlah, lu biarkan aja, lu lihat dan lupakan itu aja. Nah, ini juga berlaku sama bapaknya si Bocchi. Bukan cuma Bocchi loh yang dengan sengaja ngebuat karakter tertentu nggak digambar mukanya. Itu udah hal yang sangat wajar dan sangat lumrah untuk ditemukan dalam berbagai macam anime. Oke, kita lanjut ke review ketiga. Mari kita lihat, ini pendek nih yang ini nih. Karena pendek gue baca aja ya. Aku tidak yakin untuk para penonton anime baru, anime ini bisa menghibur kalian di waktu malam. Tapi jika kamu pernah menonton anime semacam Shirabako atau K-On, coba tanya dirimu sendiri, kapan aku bisa menonton sesuatu yang baru? Aku melihat pattern yang sama, karakter yang pemalu, karakter yang awkward, di saat terjadi miskomunikasi atau terjadi sesuatu yang rusak, atau ada sesuatu yang rusak lah dan ngebuat plotnya berjalan. Kalau kamu pernah menonton 5-6 anime yang dasarnya adalah band musik, aku tidak merekomendasikannya. Karena kamu pasti akan kecewa memikirkan bagaimana anime ini sangat overhype di saat kamu mengharapkan sesuatu yang sangat bagus. Setidaknya untuk opening episode kedua adalah sesuatu yang original. Jika kamu tidak pernah nonton anime seperti ini, nonton aja, kau akan menyukainya. Gue pernah nonton Shirabako, gue pernah nonton K-On, dan gue gak masalah sih nonton sesuatu yang berulang. Buat gue yang ngikutin cerita isekai, manhwa hunter, manhwa Cina, nonton sesuatu yang berulang adalah hal yang wajar, mas bro. Apalagi kalau baru 5-6 anime. Kalau lu sudah suka sama satu judul, lu suka premisnya, lu bakal cari tuh judul lain yang punya premis mirip kan. Dan lu sangat menikmati, tidak peduli lu nonton berapa kali. Sama hal itu yang gue juga rasakan ketika baca manhwa hunter, manhwa Cina yang dikit-dikit emosi ataupun isekai. Gue tahu ini polanya berulang, tapi gue suka. Ini bisa dimaklumi sih. Artinya dia tipe orang yang gak mau nonton anime dengan plot yang berulang. Dia pengen nonton anime yang selalu segar dan segar. Cuma masalahnya ya, harus kita akui makin lama judul anime itu makin banyak, Bapak. Judul anime itu makin lama makin banyak. Dulu tuh anime mungkin cuma 1.000, 2.000. Sekarang tuh sudah bisa belasan ribu, 20.000, puluhan ribu. Dari semua puluhan ribu itu, yakin sama gua, Pak, pasti ada satu, jangan satu lah, ratusan judul yang punya premis sama. Kalau lu berharap sesuatu yang selalu fresh, ya mungkin lu bakal burn out sih. Karena sulit, Pak, lu berharap sesuatu yang fresh setiap saatnya ya. Di saat judul udah banyak, artinya sudah banyak nih yang digali dari sebuah cerita. Mau bikin apa lagi, Pak? Ya mau tidak mau tinggal diulang ataupun digabung-gabungkan ataupun dihilang-hilangkan untuk menghasilkan suatu karya yang kerasa baru walaupun sebenarnya daur ulang. Kita baca review terakhir deh baru gue kasih kesimpulannya. Gue baru baca sebentar nih, Pak. Langsung gue lihat lagi-lagi K-On. Lagi-lagi nama K-On keluar.
Kayaknya ya, Keon udah jadi staple sih. Kalau di suatu saat nanti akan ada anime yang ngebawa gimmick band dengan musik, Keon pasti akan selalu diangkat sih. Ini buktinya udah 3 orang berturut, bukan 3, 4 malah ya. 4 kali berturut-turut, nama Keon keluar terus loh. Oke, poin pertama yang pengen dia bahas di sini, ini tentang karakterisasi Bocchi sama karakter-karakter yang lainnya. Bagi dia, ya karakternya tuh biasa banget. Dia merasa tuh nggak ada yang spesial dari karakternya Bocchi. Mungkin itu kata yang tepatnya. Dan karakter-karakter yang lain pun terlalu hambar. Cuma masalahnya, dia tuh tidak masalah dengan karakter-karakter hambar itu. Hanya saja yang dia tidak suka adalah bagaimana anime ini mengeksekusinya yang terasa malas, menyedihkan, dan buruk. Gimana ya, ketika ada orang yang bilang Bocchi the Rock tuh animenya digarap dengan malas. Wah, anjir, itu Bocchi the Rock berapa banyak treatment yang dipakai. Tiba-tiba berubah jadi blok, tiba-tiba berubah jadi apa tuh yang diputar-putar nih. Zootropus apalah tuh nama tekniknya tuh. Tiba-tiba berubah jadi gambar real life, tiba-tiba berubah jadi kanokari. Wah, itu referensinya banyak banget, Pak. Teknik yang dipakai banyak banget. Kalau dibilang malas, baru definisi rajin kayak gimana? Malas lah, gambarnya susah, mending gue jadiin CGI. Nah itu gue setuju kalau dibilang malas. Kalau Bocchi sih gimana ya? Mari kita lanjut. Intinya di sini dia pengen ngomong ya, kalau masalah utama dari anime Bocchi adalah terlalu banyak nih yang pengen dijual dari anime ini. Dia pengen jadi anime yang lucu, tapi dia juga pengen di saat yang bersamaan pengen jadi anime yang manis dan menyentuh. Tapi di saat yang bersamaan dia juga pengen jadi anime yang menarik dan juga unik. Nah buat dia, semua yang pengen ditawarkan itu nggak ada yang nyampe ke dia. Dia pakai perandaian tuh kayak gini. Kejar aja 2 kelinci dan kamu tidak akan bisa menangkap sisanya. Artinya dia pengen ngasih tahu nih, fokus aja ke beberapa hal yang penting, jangan bikin semuanya. Karena kalau terlalu banyak, belum tentu semuanya bisa jalan. Kesimpulannya dia pengen ngomongin, aku tidak begitu merekomendasikan anime ini jika kamu belum menontonnya. Ini hanyalah anime dengan gadis manis. Bisa dibilang, aku bukan tidak menyukai anime ini. Hanya saja, aku tidak menikmati anime ini. Ya, itu ya tadi untuk 4 review negatif lah untuk anime Bocchi the Rock. Intinya dari keempat ini gue bisa melihat sebuah pola. Pertama, Bocchi the Rock selalu dibandingkan sama Keon. Dan perbandingan ini selalu ngomong kalau Keon itu lebih superior daripada Bocchi. Simpelnya gitu. Kedua, rata-rata sih banyak yang mengeluhkan soal ini sih, komedinya. Komedinya bagi mereka rata-rata nggak dapat. Itu sih. Kalau menurut kalian gimana nih mengenai Bocchi the Rock? Satu hal yang gue nggak nyangka sih mengenai topik tadi tuh yang soal karakternya terlalu datar. Gue malah menikmati loh nonton Bocchi the Rock dengan semua karakterisasi karakternya ya. Keon benar-benar udah jadi top of mind anime band musik. Ya, kalau kita lihat dari 4 review tadi tuh semuanya jadikan Keon sebagai patokan. Cuma kalau gue pribadi ya, gue lebih pilih Bocchi the Rock sih daripada Keon. Coba deh, nanti mungkin gue bakal nonton ulang Keon, baru gue kasih pendapat gue sih soal perbandingan kedua anime ini. Menurut gue, POV as a band member sebagai gitaris, Bocchi exactly love her guitar, instrumen yang saling ngisi, perfect music story nggak template. Berhubung gue gak berkecimpung di dunia musik, jadi gue gak tahu apa-apa soal permusikan di Bocchi the Rock. Jadi ya, gue cuma bisa bilang terima kasih mas bro. Keon menang di Moe-nya, setuju nggak bang? Setuju banget. Setuju banget, gue malah memandang Keon itu sebagai anime band musik yang wholesome sama manis. Sedangkan kalau gue cari komedi, gue bakal pilih Bocchi the Rock. Di sudut pandang gue sih seperti itu. Nanti gue coba nonton ulang lah, buat gue bisa ngasih pendapat yang lebih baru. Overall dua-duanya worth it buat ditonton sih. Iya, gue justru bilang ya, dua-duanya nih worth it buat ditonton. Justru kalau lu suka Keon tapi lu nggak suka Bocchi, aneh sih. Masalahnya di mana? Dua-duanya sama-sama bagus loh soalnya. Malahan gue lebih dapat karakter developmentnya di BTR daripada di Keon, baik dari personality maupun technical di musiknya. Gue setuju kalau karakter development, karena itu Bocchi betul-betul berkembang loh. Dari episode 1 sampai 12 tuh dia betulan lu bayangkan dari orang yang cuma ngurung diri dalam kamar sampai akhirnya bisa tampil di atas panggung. Itu apa coba kalau bukan karakter development? Gue setuju kalau itu. Tapi mari kita tutup topik ini sudah kepanjangan. Ya itulah pokoknya, thank you semua. Sampai jumpa di konten kata mereka yang lainnya. Bye bye.